Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 446. Ingin menantang kita. Haha. Ini bagus untuk memiliki tantangan semacam ini, tetapi saya tidak berpikir orang muda harus begitu tinggi. Saya menunggu lama untuk memasuki istana dalam, dan dipilih sebagai raja di istana dalam, itu waktu yang lama. Tang Yi, apakah Anda seorang junior yang baru saja memasuki Sifu? Layakkah Anda ingin menantang kami? Saya yakin Anda tidak tahu apa artinya. Ayo menangkan Chu Mingyue dulu dan membicarakannya, jangan terlalu sombong. Memenangkan Chu Mingyue masih menjadi pertanyaan, sekarang ingin menantang kita. Haha, mentalitas semacam ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Untungnya, istana kita tidak mendaftarkan Tang Yi, atau dengan temperamennya, kita pasti akan marah setiap hari. Selain beberapa master istana yang tidak berbicara, master istana lainnya juga meludahi tantangan Tang Yi kepada Master Hall dan utusan khusus, dan mereka sangat meremehkan. Tidak ada yang berpikir bahwa Tang Yi dapat menantang dan menang. Orang-orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi sebaliknya mereka berpikir bahwa Tang Yi sangat tinggi sehingga dia ingin untuk mendapatkan hasil yang cepat. Ketika ketiga utusan itu mendengar kata-kata Tang Yi, mereka pada awalnya terkejut. Terlepas dari mata mulia utusan khusus Gong Lianseng, dan beberapa bingung dan penasaran melihat Tang Yi, dua utusan lainnya semuanya tercekik dan lucu. Tang Yi sangat konyol. Sebelum mereka mengira Tang Yi sombong, maka dia dipukuli, dan sekarang mendengar kata-kata Tang Yi untuk menantang tuan dan utusan khusus, lalu mereka menyadari bahwa dia tidak sombong, dia bodoh. Saya pikir Tang Yi terlalu bodoh. Seorang murid baru yang memasuki prefektur hanya memiliki skor bagus, dan kekuatannya tidak buruk. Dia bahkan tidak tahu kekuatan tuan dan utusan. Dia mencoba menantang tuan dan utusan. Apakah ini ketidaktahuan? Terlalu bodoh. Tang Yi, jika kamu bisa mengalahkan Chu Mingyue, aku akan memberimu kesempatan ini untuk menantang Hall Master dan menantang beberapa utusan kami. Utusan khusus Chu Wengsuan berkata kepada Tang Yi sambil tersenyum, seolah memperlakukan hal ini sebagai lelucon. Ya, Tang Yi, jika kamu bisa mengalahkan Chu Mingyue dan bahkan penguasa istana-istana lainnya, maka bahkan jika aku menyebarkan tulang tua ini, bagaimana kalau bermain denganmu? Xiang Tianhe juga menghina. Tertawa. Saat ini, Lien belum berbicara, dan utusan khusus Gong Lianseng, yang menonton drama, tiba-tiba berkata, saya juga sangat tertarik pada Tang Yi, jika Tang Yi benar-benar dapat mengalahkan Chu Mingyue, dan dapat memenangkan master istana berikutnya, lalu aku bersedia bermain melawan Tang Yi 1 atau 2. Mendengar kata-kata dari tiga utusan, tuan-tuan istana tertawa. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa ketiga utusan itu menyatakan kesediaan mereka untuk bermain melawan Tang Yi bukan karena Tang Yi telah mencapai titik di mana ia dapat berurusan dengan ketiga utusan itu, tetapi mereka berpikir ini hanya lelucon, dan tidak mungkin untuk mencapainya. Itulah mengapa hal itu dinyatakan demikian. Cerita bersambung di bawah ini. Jangan bicara tentang berkelahi dengan beberapa utusan mereka sekarang, bahkan Tang Yi mungkin kalah dengan penguasa istana, atau bahkan dengan Chu Mingyue dia sudah kalah, tidak akan bisa menang, jadi mereka berdiri dan mengolok-olok. Tapi, awalnya itu adalah kata-kata lucu dari beberapa utusan. Setelah mendengarkannya, Tang Yi mengangguk dengan serius dan mengatakan, baik, tampak serius. Dia tidak berpikir itu hanya lelucon, dan dia juga berpikir itu tidak mungkin. Melihat seperti apa penampilan Tang Yi, semua orang tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut. Dia benar-benar ingin menantang master istana dan utusan khusus. Apakah dia memiliki kekuatan ini? Benar-benar gila. Tang Yi, kamu sebaiknya tidak lebih tinggi. Kamu harus tahu bahwa lawanmu adalah aku, bukan orang lain. Jangan berpikir tentang hal-hal yang tidak realistis, atau berpikir tentang bagaimana mengalahkanku.
Chu Mingyue melihat bahwa Tang Yi benar-benar menanggapi tantangan aula utama dan utusan khusus dengan serius, dan tampaknya benar-benar mengabaikannya, sedikit membenci maknanya, dan tiba-tiba menjadi tidak puas. Bahkan jika karakter Chu Mingyue bahkan lebih baik, bahkan jika dia tahu bahwa temperamen Tang Yi seperti ini, dia sangat diabaikan, dia tidak bisa menahan amarahnya. Benar-benar merepotkan. Setelah mendengar ini, Tang Yi melirik Chu Mingyue, lalu bergumam, lalu berkata dengan ringan. Kalau begitu cepat, bandingkan, dan akhiri lebih awal, dan kemudian biarkan aku berdiskusi dengan beberapa utusan. Kamu, Tang Yi, kamu harus mengatakan, kamu begitu sombong. Aku jarang marah, tapi sekarang aku marah. Kamu adalah orang pertama yang membuatku sangat marah. Chu Mingyue mengertakkan gigi. Chu Mingyue marah, ini adalah pertama kalinya dia sangat marah begitu lama. Setelah memasuki Sifu Waifu, ia selalu menjadi kebanggaan surga di mata orang luar, ia selalu dihargai oleh berbagai pemilik istana dan pejabat senior Sifu, ia selalu memandang rendah orang lain, kapan seseorang begitu meremehkannya. Dan itu masih dipandang rendah oleh Tang Yi satu demi satu. Begitu dia menoleh, Chu Mingyue bertanya kepada para master aula dan tiga utusan. Xiang Tianhe dan utusan khusus mendengar kata-kata itu, mengangguk dan berkata, jika kalian berdua tidak memiliki masalah, mari kita mulai. Bagus. Chu Mingyue mengangguk. Kemudian, setelah Tang Yi dan Chu Mingyue mengatakan bahwa tidak ada masalah, diskusi antara tempat pertama dan kedua dalam peringkat murid asing dimulai secara resmi. Saat diskusi dimulai, mata semua orang mulai fokus pada Tang Yi dan Chu Mingyue. Semua orang menahan napas, memandang ke depan, dan menyaksikan pertarungan di antara nama-nama top dengan penuh semangat. Cerita bersambung di bawah ini. Wows. Pada awal kompetisi, Chu Mingyue tidak omong kosong, dan begitu sosoknya bergoyang, dia bergegas menuju Tang Yi. Setelah diremehkan oleh Tang Yi begitu lama, Chu Mingyue sudah kehabisan nafas, dia ingin membandingkan dirinya dengan Tang Yi, dia ingin membunuh prestise Tang Yi dan melampiaskan kemarahannya. Chu Mingyue juga adalah murid nomor 1 di peringkat pemerintah luar. Dia sangat diremehkan oleh Tang Yi dan begitu diabaikan oleh Tang Yi. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Oh. Selama gerakan cepat, sosok itu berkedip dan berkedip, sepertinya bergerak maju seperti kilat, atau berdiri di tempat, sepertinya tubuh bergerak bolak-balik antara tempat dan dampak cepat luar biasa. Namun, pada kenyataannya, perasaan berdiri diam ini hanyalah metode yang menyilaukan untuk semua orang. Sebenarnya, Chu Mingyue sangat cepat, dan Tang Yi juga terus-menerus mendekat. Dalam sekejap mata, ia datang ke Tang Yi. Kedua belah pihak pada awalnya terpisah lebih dari 10 meter, tetapi setelah menggunakan metode tubuh, Chu Mingyue, yang bahkan tidak perlu bernafas, datang ke Tang Yi dalam sekejap, dan memasuki jarak di mana ia bisa menembak kapan saja, menunjukkan seberapa cepat langkahnya. Chapter 447. Melihat bahwa Chu Mingyue menggunakan metode tubuh begitu ajaib dan begitu cepat, orang-orang yang menonton diam dan memuji. Mereka semua memuji bahwa Chu Mingyue adalah murid pertama dari peringkat pemerintah asing. Kekuatan ini luar biasa. Metodenya sangat baik digunakan. Chu Mingyue mengarahkan tinju Ni ke Tang Yi. Tinju ini sangat menakutkan, satu kepalan tangan meledak dan berubah menjadi bayangan kepalan tangan di langit, mustahil untuk mengetahui kepalan tangan mana yang benar, dan yang salah. Selain itu, streamer berbagai warna seperti merah, biru, atau hijau akan melilit setiap kepalan tangan yang menakutkan, yang terlihat sangat luar biasa. Chu Mingyue adalah seorang lelaki dari Qiangong, yang mempelajari jalan 5 elemen, dan seni bela diri akan mengandung kekuatan 5 elemen, dan ia telah berada di Istana Qiang selama bertahun-tahun. Kekuatan 5 elemen sangat kaya. Ini api murni, pukulan luar biasa ini, kekuatannya tentu tak tertandingi. Semua murid di lapangan melihat pukulan Chu Mingyue yang sangat kuat,
dan mereka semua merasa bahwa jika mereka datang untuk menghadapi pukulan seperti itu pasti akan sangat menarik. Karena Chu Mingyue adalah yang pertama dalam pemerintahan asing, kekuatan ini memang kuat. Namun, dalam menghadapi serangan sengit pada Chu Mingyue, Tang Yi, dari awal sampai akhir, masih seperti berurusan dengan Xiang Moyang, tetap diam, tetap di sana sampai pukulan Chu Mingyue itu datang kepadanya, dia akan bergerak ketika dia akan memukulnya. Seperti sebelumnya, Tang Yi mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan sangat santai. Meskipun mengubah lawan, meskipun mengubah serangan, Tang Yi masih melambaikan tangannya untuk melawan seperti sebelumnya, yang hanya tidak menempatkan Chu Mingyue di mata. Pendekatan merendahkan Tang Yi segera menyebabkan kemarahan Chu Mingyue. Dia tetap murid nomor 1 dari rumah luar. Dia sangat dihina dan dipandang rendah, ini sungguh tak tertahankan. Cerita bersambung di bawah ini. Memikirkan hal ini, mata Chu Mingyue menghembuskan api, dan dia tidak lagi khawatir tentang apapun. Segera setelah dia mengertakkan giginya, kepalan tangannya meningkatkan kekuatannya, dan energinya disampaikan dengan gila di tangannya, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya tanpa keberatan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Chu Mingyue sejauh ini, sejak awal, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi lawan, sepertinya dia benar-benar marah pada Tang Yi. Pada saat ini, dengan upaya Chu Mingyue tanpa pamrih, saya melihat sedikit kejutan di tubuhnya. Momentum kekerasan keluar dari tubuhnya, sangat menakutkan. Di langit, kepalan yang dia tembak sebelumnya, pada saat ini itu menjadi lebih dan lebih cepat, dan mencakup area yang lebih luas. Tampaknya bayangan kepalan tangan Chu Mingyue ada di mana-mana. Selain itu, pita berbagai warna yang awalnya menutupi tinju Chu Mingyue menjadi lebih padat, dan warna tampak lebih gelap, dan di antara pita berbagai warna, ada lebih dari selusin pita emas. Napas yang lebih suci. Setelah kekejaman Chu Mingyue, atmosfer yang luar biasa keras tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah arwah-arwah itu akan dihancurkan, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia, yang membuat orang-orang sangat tertekan dan sangat tidak nyaman. Melihat pukulan Chu Mingyue begitu menakutkan, semua orang merasa bahwa Tang Yi benar-benar sedikit kewalahan kali ini. Pada saat yang sama bahwa Chu Mingyue menyerang, Tang Yi tidak membuat gelombang perlawanan, dan semua orang berpikir bahwa Chu Mingyue akan menang, dan akhir Tang Yi pasti akan sangat menyedihkan. Jika tanggapan acak seperti itu, Tang Yi dapat mengambil pukulan kuat dari Chu Mingyue, maka Tang Yi adalah dewa. Tetapi pada saat ini, di mata semua orang, Tang Yi bukanlah dewa, tetapi orang gila yang bodoh. Pukulan kuat ini, bahkan jika Tuan Istana ingin membuat koneksi yang keras, itu juga sangat sulit, dan mungkin juga menjadi sasaran bahaya yang besar, tetapi Tang Yi benar-benar ingin melambaikan tangannya seperti sebelumnya ketika ia berurusan dengan Xiang Moyang. Apa ini orang gila? Pilihan terbaik adalah menghindari pukulan ini. Bagaimana bisa sulit? Selain itu, menilai dari kekuatan pukulan Chu Mingyue, mungkin salah satunya yang terburuk, Tang Yi akan mati di tangan pukulan ini. Lagi pula, kekuatannya terlalu kuat, nafasnya terlalu mengerikan, pukulan seperti itu, selama itu adalah murid pemerintah asing, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tang Yi akan segera berakhir. Semua orang berpikir begitu. Pada saat ini, 3 utusan khusus sudah siap, asalkan salah satu tidak baik akan menyelamatkan. Tentu saja, para penguasa istana sebenarnya siap untuk menyelamatkan, tetapi di hadapan pukulan yang kuat seperti Chu Mingyue, bahkan para penguasa istana tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Tang Yi di bawah pukulan ini, jadi masih harus mengandalkan 3 utusan khusus yang kuat. Namun, ketika pukulan mengerikan ini menghantam Tang Yi melambaikan tangannya. Cerita bersambung di bawah ini. Seperti halnya dengan Xiang Moyang sebelumnya, suara Qiang yang tiba-tiba membuat bentrokan logam, seolah-olah pukulan itu bukan di tangan Tang Yi, tetapi pada sepotong logam.
Setelah bayangan tangan Chu Mingyue membombardir satu demi satu, suara bentrokan logam tiba-tiba terdengar terus-menerus. Namun, tidak peduli berapa banyak bayangan yang ada dalam kepalan Chu Mingyue, tidak peduli seberapa mengerikan napas kepalan Chu Mingyue, tidak peduli seberapa mempesona Streamer dalam kepalan ini, seberapa kuat kekuatannya, di hadapan Tang Yi, seperti tangan kecil menabrak tembok tinggi yang tidak tergoyahkan. Bagaimanapun juga, itu tidak bisa bergerak maju, hampir tanpa dampak. Bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan pita yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki efek. Ketika pukulan Chu Mingyue benar-benar mengenai Tang Yi, bayangan tinju langit dan pita yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya tidak menyebabkan kerugian bagi Tang Yi, tetapi juga memiliki kekuatan serangan balik yang besar. Dan kembali ke arah Chu Mingyue. Kekuatan serangan balik ini sangat besar. Meskipun Chu Mingyue adalah murid nomor 1 pemerintah asing, meskipun ia memupuk jalan 5 arah paling kuat di pemerintahan asing, meskipun kekuatannya saat ini adalah Raja Perang Bintang 9, tetapi dalam menghadapi kekuatan ini, masih belum bisa menolak. Di bawah pengaruh kekuatan ini, tubuh Chu Mingyue terbang tak terkendali, seperti Siang Moyang sebelumnya, terbang jarak lebih dari 10 meter dari platform tinggi, dan kemudian jatuh ke tanah dan pingsan. Chapter 448. Chu Mingyue, yang telah mencapai tingkat Panglima Perang Bintang 9, adalah yang pertama di peringkat Shifu Waifu, dikalahkan. Itu mudah dikalahkan. Ini sama baiknya dengan kekalahan Siang Moyang. Demikian pula, bahkan Tang Yi tidak melakukannya. Tang Yi hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan Chu Mingyue terbang keluar. Wow! Melihat adegan ini, semua orang membuka mata mereka lagi, dengan ekspresi wajah yang luar biasa. Ini terlalu berlebihan, terlalu mengejutkan. Anda tahu, itu Chu Mingyue, nomor 1 di peringkat pemerintah asing. Kekuatan Chu Mingyue mencapai tingkat Panglima Perang Bintang 9, dan dia memasuki Istana Qiang, dan mempelajari jalan 5 arah yang tak terkalahkan. Namun, seorang murid yang sangat berbakat dengan kejeniusan yang hebat masih dikalahkan dan sengsara. Seperti Siang Moyang, bahkan setengah gerakan Tang Yi tidak terhalang, dia terpesona oleh kekuatan-kekuatan serangan balik, dan dia terlempar pingsan. Ini. Untuk orang lain, peringkat yang berbeda, kekuatan yang berbeda, seni bela diri yang berbeda, tetapi akhirnya tetap sama. Bahkan Nine Star Warlord dapat dikalahkan dengan mudah, jadi sejauh mana kekuatan Tang Yi? Sekarang semua orang mengerti, bahwa tidak heran Tang Yi berani mengatakan kata-kata yang menantang Tuan Aula, menantang utusan khusus dan sejenisnya, mungkin, ini benar-benar bukan kesombongan Tang Yi, juga otaknya sakit, juga tidak gila apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri ini. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa Chu Mingyue juga terkena gerakan yang sama, ada suara memompa di mana-mana di Wuxing Square, dan semua orang menatap dengan kaget. Bahkan pembantu rumah tangga di platform tinggi juga sama. Semua orang berpikir ini akan menjadi pertandingan yang unik, dan tentu saja akan sama-sama cocok, setidaknya untuk puluhan putaran. Tetapi yang tidak disangka semua orang, bahwa tidak akan mungkin hanya dalam setengah putaran, tidak, harus dikatakan bahwa bahkan beberapa napas akan berakhir. Itu berakhir begitu cepat, berakhir begitu tiba-tiba, itu membuat orang benar-benar tidak dapat pulih. Sekuat 3 utusan khusus juga terkejut saat ini, mereka terpana di tempat. Jika ketika Siang Moyang dikalahkan, itu hanya karena Siang Moyang terlalu lemah, hanya karena dia terlalu lemah terhadap musuh, sehingga dia akan kehilangan begitu menyedihkan, maka Tang Yi mengalahkan Chu Mingyue pada saat ini, ketika itu terjadi, itu bukan karena kekuatannya terlalu buruk, juga bukan karena begitu sederhana untuk membubarkan musuh. Dalam kasus penggunaan kekuatan penuh Chu Mingyue, Tang Yi juga bisa melambaikan tangannya untuk mengalahkan Chu Mingyue, yang bukan kebetulan. Mampu mencapai level ini hanya bisa menjelaskan satu masalah, yaitu,
kekuatan Tang Yi benar-benar menghancurkan Chu Mingyue, jadi itu akan sangat mudah, sehingga dia bisa mengalahkan Chu Mingyue dengan melambaikan tangannya. Adapun tingkat kekuatan Tang Yi, ketiga utusan itu tidak bisa dilihat sama sekali. Ketika Tang Yi melambaikan tangannya sekarang, tidak ada napas yang terungkap, tidak ada seni bela diri yang ditampilkan, itu hanya gelombang biasa, bagaimana dia bisa melihat kekuatannya. Bahkan bagaimana Tang Yi memukul Chu Mingyue pada akhirnya, ketiga utusan itu sama sekali tidak sadar. Ini sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, kekuatan Tang Yi benar-benar mengejutkan ketiga utusan itu dan sangat terkejut. Namun, ketika semua orang terkejut dan terkejut, Tang Yi tiba-tiba berkata, "Tiga utusan, sekarang Chu Mingyue dikalahkan, dapatkah saya menantang semua penguasa?" Wow! Mendengar kata-kata Tang Yi, ada keributan lain di alun-alun di bawah, dan ada banyak diskusi. Tang Yizhen benar-benar ingin menantang Tuan Utusan. Ini bukan lelucon. Jika sebelum Chu Mingyue dikalahkan, semua orang pasti akan berpikir bahwa Tang Yi gila dan menganggap Tang Yi terlalu sombong, tapi itu berbeda pada saat ini. Setelah melihat cara yang digunakan Tang Yi mengalahkan Chu Mingyue, kemudahan, jenis tangan, semua orang merasa bahwa bukan tidak mungkin bagi Tang Yi untuk menantang para tuan benda. Tang Yi memang memiliki kekuatan seperti itu. Tiga utusan mendengarkan sejenak, lalu memandang Tang Yi, terkejut untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata kepada Xiang Tianhe. Cerita bersambung di bawah ini. Seperti yang kami katakan sebelumnya, selama Anda mengalahkan Chu Mingyue, kami akan membiarkan Anda kesempatan menantang Tuan Aula. Menurut perjanjian, Anda tentu saja bisa menantang, tetapi Tang Yi, apakah Anda yakin ingin menantang semua tuan? Tang Yi, aku mengenali kekuatan dan bakatmu. Memang luar biasa, tapi itu menantang semua bangsawan. Ini bukan lelucon. Kekuatan para bangsawan lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Utusan khusus Chu Wengsuan juga dikatakan. Utusan khusus Gong Lian tidak berbicara, tetapi memandang Tang Yi dengan penuh minat. Dia tampaknya mengharapkan Tang Yi untuk menantang semua tuan. Beberapa utusan berjanji pada Tang Yi sebelumnya, selama mereka memenangkan Chu Mingyue, mereka bisa menantang penguasa istana dan menantang ketiga utusan itu. Awalnya hanya untuk mengolok-olok lelucon yang dikatakan Tang Yi. Itu benar-benar menjadi kenyataan, yang benar-benar membuat beberapa utusan tak terduga. Namun, setelah melihat kekuatan Tang Yi mereka pikir itu sepertinya sesuatu yang diharapkan. Tang Yi dengan mudah mengalahkan Chu Mingyue, yang menempati peringkat pertama dalam pemerintahan asing. Kenapa tidak menantang para penguasa istana? Hingga kini, ketiga utusan itu akhirnya tahu mengapa Tang Yi mengatakan bahwa pemerintah asing ini tidak ada artinya. Bahkan pemerintah asing pertama dapat melambai dan mengalahkan, jadi apa gunanya berpartisipasi dalam kompetisi? Ternyata ini bukan kesombongan Tang Yi, tetapi ia memiliki kekuatan dan modal untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku yakin akan menantang, kata Tang Yi serius. Yah, karena kamu ingin menantang, kita memiliki komitmen terlebih dahulu, lalu biarkan kamu menantang, tuan istana mana yang ingin kamu tantang? Tanya utusan Xiang Tianhe. Tang Yi melirik penonton, berpikir sejenak, dan berkata. Beberapa penguasa istana di Dinggong mengajari saya para penatua, yang setara dengan menjadi tuan saya, yang secara alami tidak mungkin untuk ditentang. Dalam hal ini, maka saya hanya menantang orang lain. Oh, lalu siapa yang ingin kamu tantang? Utusan Xiang Tianhe tidak mengerti kata-kata Tang Yi dan bertanya. Bukankah aku mengatakan itu? Beberapa raja di istana tidak bisa menantang, jadi singkirkan mereka, aku ingin menantang semua raja lainnya. Ulang Tang Yi. Tantang semua Master Hall lainnya. Apakah Anda ingin menantang semua Master Hall pada gilirannya? Utusan Xiang Tianhe mengerutkan kening dan tiba-tiba tersenyum. Dia berpikir bahwa Tang Yi masih terlalu sombong, bahkan jika kekuatan Tang Yi lebih kuat,
dia dapat menantang keberhasilan Master Hall, tetapi dia dapat menantang semua Master Hall pada gilirannya, yang tentunya tidak akan berhasil. Para raja dari 8 istana di istana luar, kecuali 3 di istana, ada total 19 penguasa, satu persatu, belum lagi apakah mereka bisa menang, hanya energi yang habis, bukan kesatria yang dapat menanggung itu. Tidak peduli seberapa kuat itu, bagaimana mungkin untuk bersikeras menantang 19 tuan? Bukankah ini lelucon? Chapter 449. Oh, Tang Yi, kamu seharusnya tidak menjadi orang baik. Kamu bilang kamu ingin menantang kami bisa keluar dan bermain denganmu dengan santai, tapi kamu benar-benar harus menantang semua tuan kami. Bukankah itu agak terlalu memandang rendah kita? Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Tang Yi sudah cukup untuk mengalahkan Chu Mingyue, dia telah menjadi murid terkuat dalam pemerintahan asing ini. Kekuatannya sangat bagus, tetapi agak terlalu sombong untuk menantang para Master Hall kita dan masih menantang semua Master Hall. Jika kamu ingin menantang kami, karena ketiga utusan telah menyetujui kamu sebelumnya, maka kami akan belajar dari kamu, dan ini juga akan membantu kekuatan murid-muridmu, tetapi agak salah untuk menantang kami pada kelompok. Kekuatan semua tuan rumah di rumah sudah tak tertahankan bagi Anda, bisakah Anda menantang satu? Permintaan semacam ini terlalu sombong dan memandang rendah kita. Apakah sulit untuk mengatakan, bisa memenangkan Hallmaster, tetapi juga menantang kita semua pada gilirannya? Setelah mendengar kata-kata Tang Yi, para penguasa istana muram dan sangat tidak bahagia. Mereka merasa bahwa Tang Yi memandang rendah mereka, dan bahwa Tang Yi tidak menganggapnya serius. Pada masa-masa biasa, pemimpin aula memiliki status yang baik dan berada di atas, bagaimana mungkin seorang murid berani menantang mereka? Ini adalah rasa tidak hormat yang besar kepada pengurus rumah tangga. Tentu saja, jangan berbicara tentang pertanyaan kagum atau kagum, mari kita keluar dari rumah batin dan dapat dipilih sebagai penguasa rumah luar. Mana yang tidak memiliki keterampilan? Bagaimana mungkin seorang murid dari rumah asing menjadi lawan dari aula utama? Bagaimana para murid biasa dapat merasa bosan untuk menantang tuannya? Jika ketiga utusan itu setuju dengan Tang Yi dan membiarkan Tang Yi menantang, mustahil bagi para empu istana untuk mengabaikan tantangan Tang Yi. Dalam pandangan mereka, Tang Yi tidak bisa menjadi lawan mereka sama sekali, mereka juga tidak bisa belajar dari Tang Yi, seorang murid pemerintah asing. Namun, ketiga utusan khusus itu dengan bercanda menyetujui tantangan Tang Yi. Meski itu hanya lelucon, katanya, tidak mungkin bertobat setelah menyetujuinya. Pelajari satu atau dua. Tentu saja, satu atau dua tuan datang ke pengadilan, dan Tang Yi bisa mengklik sampai akhir, biarkan saja Tang Yi tahu perbedaan kekuatannya, sehingga Tang Yi dapat membidik tuan dan bekerja lebih keras, lebih halus, ini awalnya itu hal yang baik. Namun, Tang Yi sebenarnya ingin menantang semua tuan pada gilirannya. Pemikiran seperti ini benar-benar terlalu konyol, benar-benar gila. Bagaimana mungkin seorang murid dari pemerintah asing begitu sombong? Namun, ketika semua orang berpikir bahwa permintaan Tang Yi sangat tidak rasional dan sombong, dari mulut Tang Yi, dia tiba-tiba mengatakan kata yang lebih konyol. Tidak, ini bukan tantangan satu per satu. Aku akan menantang semua raja kecuali Dui Gong pada saat yang sama. Kata Tang Yi ringan, wajahnya penuh percaya diri yang tidak biasa. Apa? Tantangan pada saat yang sama. Semua tuan. Cerita bersambung di bawah ini. Didengar bahwa ketiga utusan memandang Tang Yi dengan tak percaya dan membuka mulut mereka dengan takjub. Kamu gila. Tantang semua tuan kita sendirian. Ini sangat konyol. Otak. Begitu sombong, untungnya, aku tidak memasuki rumahku, kalau tidak aku akan benar-benar marah. Mendengar kata-kata Tang Yi, para penguasa istana juga sangat terkejut, melihat Tang Yi semua terlihat sangat luar biasa, dan pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan di wajah mereka, merasa bahwa mereka dihina oleh buah merah.
Beberapa Master Hall pemarah bahkan menyalahkan Tang Yi secara langsung, memarahi Tang Yi karena sombong, bodoh dan sombong, dan sebagainya. Tang Yi ingin menantang semua tuan mereka. Itu konyol. Siapa mereka? Mereka adalah penguasa istana, yang statusnya mulia dan kekuatan mereka luar biasa. Setiap orang setidaknya seorang kaisar perang bintang 5 atau lebih, dan kekuatan mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka dipilih dengan cermat oleh para pejabat senior Gedung Barat dari para murid di rumah dalam. Jika tidak, bagaimana mungkin beberapa murid yang tidak mampu melakukan peran sebagai penguasa rumah luar? Para penguasa istana dapat dikatakan sebagai murid elit dari istana bagian dalam Sifu, dan mereka juga adalah elit dari elit. Namun, sekelompok orang kuat seperti itu, benar-benar dipandang rendah oleh Tang Yi, seorang murid pemerintah asing. Dan juga mengoceh bahwa dia akan menantang semua master pada saat yang sama. Pilih 19. Kamu gila. Otak Tang Yi meledak, ini pasti. Apa? Tidak. Tang Yi bertanya lagi ketika dia melihat bahwa 3 utusan belum berbicara. Untuk wajah semua orang terkejut, satu wajah tidak bisa percaya, dan satu wajah marah, Tang Yi tidak peduli sama sekali. Lagi pula, kekuatannya adalah yang paling jelas baginya, apakah Tang Yi tahu atau tidak? Tidak. Bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Tang Yi sekarang menjadi kekuatan tingkat Zonzong, belum lagi para penguasa istana, bahkan jika 3 utusan khusus pergi bersama-sama, Tang Yi tidak akan takut sama sekali. Bagaimana bisa gila menantang semua raja pada saat yang sama? Tang Yi tentu tidak gila. Selain itu, alasan mengapa Tang Yi sangat terkenal di depan semua orang untuk menantang para penguasa istana, dan bahkan menantang para utusan, bukan karena dia ingin mengalahkan wajah tuan-tuan istana, atau untuk mempermalukan tuan-tuan istana, tetapi dia menginginkan yang luar biasa. Saya ingin membuktikan diri, saya ingin menunjukkan kepada semua orang kekuatan saya. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi ingin Sifu memperlihatkan kekuatannya saat ini. Dia ingin Sifu lebih memperhatikan dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan kekuatan luar biasa bakat yang tidak biasa, sehingga dia dapat naik ke posisi yang lebih tinggi di Sifu. Identitas seorang murid pemerintah asing di Sifu tidak lagi memenuhi kebutuhan Tang Yi. Tang Yi perlu mendapatkan status yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih dari apa yang dia inginkan. Hari ini, pendekatan profil tinggi, pada kenyataannya, setelah Tang Yi kembali dari Wolf Sky Mercenary Corps, itu sudah tumbuh. Selama perjalanan ke Wolf Sky Mercenary Corps, Tang Yi tidak dapat menemukan Tang Hao Tian, atau pembunuh keluarga Tang pria Tang. Untuk pembunuh, dia bahkan bisa mengatakan bahwa tidak ada petunjuk, jadi kapan dia akan menemukan pembunuh keluarga pria Tang? Apa yang bisa kita temukan Tang Hao Tian? Oleh karena itu, Tang Yi datang dengan ide untuk menggunakan kekuatan Sifu untuk menemukan pembunuh keluarga Tang. Sifu adalah kekuatan terbesar di wilayah barat. Ia kuat dan memiliki banyak orang. Jika kita meminjam kekuatan Sifu dan kekuatan Sifu untuk menemukan si pembunuh dan Tang Hao Tian, apakah akan lebih efisien? Apakah ini peluang yang lebih besar? Akankah Sifu tahu lebih banyak tentang kehancuran keluarga Tang? Bagaimana kekuatan bisa menyelidiki suatu peristiwa, dan lebih kuat dari Tang Yi saja? Oleh karena itu, Tang Yi berencana menggunakan kekuatan Sifu untuk membantu dirinya menemukan pembunuhnya dan menemukan Tang Hao Tian. Namun, dalam kapasitasnya sebagai murid istana Duigong di Tang Yi, ia paling-paling bisa meminta tuan istana untuk membantu 1 atau 2. Bagaimana ia bisa menggerakkan pasukan lain di Gedung Barat? Bagaimana kekuatan elit Sifu didorong untuk menyelidiki? Tentunya tidak bisa didorong. Oleh karena itu, Tang Yichai ingin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa pada hari penting pemerintah asing ini, biarkan Sifu mementingkan dirinya, biarkan Sifu memberinya status yang lebih tinggi, sehingga ia dapat meminjam tangan Sifu untuk melaporkan kehancuran kebencian. Chapter 450
Mendaki lebih tinggi dan menjadi puncak Sifu, ini juga tujuan dari profil tinggi Tang Yi hari ini. Terlepas dari apakah utusan khusus Xiang Tianhe dan Chu Wengshuan membuat masalah untuk Tang Yi, ini adalah sesuatu yang sudah lama diinginkan Tang Yi. Jika insiden keluarga Tang tidak terjadi, mungkin Tang Yi akan meningkatkan permainan dengan cara yang rendah, dan pertumbuhan rendah tidak akan menarik perhatian terlalu banyak orang. Namun, itu tidak mungkin sekarang. Ketika peristiwa keluarga Tang terjadi, ia harus cepat sejahtera, bangkit dengan cepat, sehingga orang jahat dapat dikenai sanksi, dan tidak akan membiarkan para pembunuh keluarga Tang menghancurkan impunitas. Ini adalah batas Tang Yi untuk menantang 19 tuan. Tentu saja tidak. Untuk Tang Yi, lebih dari selusin tuan hanyalah makanan pembuka. Setelah menantang selusin tuan, ia juga menantang 3 utusan. 3 utusan tingkat Zonzong. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya dengan menantang ketiga utusan tersebut, hal ini dapat menyebabkan goncangan bagi seluruh Sifu, menarik perhatian para pejabat senior Sifu, dan membuat seluruh Sifu gempar. Tang Yi, apakah kamu yakin tidak sedang bercanda? Apakah kamu benar-benar akan menantang lebih dari selusin Hellmasters pada saat yang sama? Utusan Xiang Tianhe berkata sedikit tidak bisa dipercaya. Ya, tidak bercanda, aku benar-benar harus menantang selusin tuan pada saat yang sama. Selain itu, utusan khusus, jika aku menantang lusinan tuan, dapatkah aku menantang ketiga utusan? Tang Yi sama sekali tidak memperlakukan masalah ini sebagai lelucon, tetapi mengatakan dengan sangat serius. Jumlah. Mendengar kata-kata itu, utusan Xiang Tianhe tertegun dan menatap Tang Yi dengan heran. Dia mengatakan bahwa Tang Yi tidak hanya akan menantang lebih dari selusin Master Aula pada saat yang sama, tetapi juga menantang 3 utusan mereka. Apakah kamu terlalu percaya diri? Pada saat yang sama, dia memandang Tang Yi dengan sangat bingung dan tidak mengerti seorang murid pemerintah asing. Mengapa dia begitu kuat dan begitu percaya diri? Siapa dia? Mungkinkah itu adalah murid atau klan yang dibudidayakan oleh seorang lelaki tua di rumah secara pribadi? Seharusnya tidak. Tentu saja, tidak peduli betapa bingungnya Xiang Tianhe dan utusan khusus itu, apa yang dia katakan sebelumnya seperti percikan air. Karena Tang Yi sudah menjanjikan Tang Yi secara pribadi dan membiarkan Tang Yi menantangnya, dia tidak akan bisa bertobat di bawah mata semua orang. Karena Tang Yi ingin mati, ingin menantang lebih dari selusin Hellmaster, dan ingin menantang 3 utusan mereka, biarkan dia pergi untuk mati. Ngomong-ngomong, atas apa yang dikatakan Tang Yi bahwa dia ingin menantang ketiga utusan itu, sama sekali tidak mungkin untuk mencibir pada Tian He dan para utusan itu. Bahkan dalam menghadapi lebih dari selusin Master Aula, Tang Yi tidak bisa menang, belum lagi mereka bertiga telah mencapai tingkat utusan khusus Zonzong. Segera, utusan khusus Xiang Tianhe berkata sedikit, jika Anda benar-benar dapat memenangkan lebih dari selusin Hellmaster pada saat yang sama, itu berarti Anda memiliki kekuatan ini. Karena Anda memiliki kekuatan ini, maka 3 utusan khusus kami akan bermain dengan Anda bahkan jika mereka merendahkan diri ke pengadilan. 1 atau 2, jadi mengapa tidak? Oh, untuk menantang lebih dari selusin Hellmaster, tetapi juga untuk menantang 3 utusan kami. Ini benar-benar sombong, oke, aku menunggu kamu untuk menantang. Utusan khusus Chu Wengshuan juga mencibir dan berkata dengan jijik. Meskipun Tang Yi sangat kuat, utusan khusus Chu Wengshuan menjadi lebih tidak nyaman dengan Tang Yi, dan semakin dia ingin menghancurkannya sampai mati. Namun, utusan khusus Gong Lian sangat tertarik pada Tang Yi, dan matanya menjadi lebih cerah, seolah-olah dia menemukan harta karun, dan kemudian berkata, Tang Yi, kamu benar-benar harus menantang kami bertiga utusan khusus. Oke, Tang Yi, selama Anda benar-benar dapat mengalahkan 19 tuan, maka saya menunggu Anda untuk menantang. Ini baik. Setelah dijanjikan oleh 3 utusan, Tang Yi mengangguk, lalu menoleh untuk melihat lusinan utusan di istana pemerintah asing. Matanya penuh percaya diri,
dan masih ada raut wajahnya. Warna provokasi yang kental tampaknya telah menyebabkan lebih dari selusin Master Aula bergegas dan menghadapinya. Selain tiga penguasa istana, lusinan raja di istana lain melihat mata Tang Yi, dan mereka sangat kesal. Mereka adalah penguasa istana. Mereka benar-benar ditantang oleh seorang murid. Mereka dipandang rendah oleh seorang murid. Mereka benar-benar disuruh oleh seorang murid untuk memukuli selusin orang. Bisakah tuan-tuan istana itu keren? Tentu saja tidak. Aku sangat marah, Tang Yi, kukatakan padamu, terkadang hal-hal tidak menjadi terlalu gila, atau kadang-kadang kamu menyesalinya. Meskipun kamu memiliki bakat dan kekuatan yang baik, kamu sekarang telah mengalahkan Chu Mingyue dan menjadi yang pertama di pemerintahan lain. Namun, kami masih berlatih lebih dari kamu selama beberapa dekade. Kamu tidak bisa menjadi lawan kami. Satu-satu, kamu tidak bisa menjadi lawan-lawan kita, apalagi salah satu dari 19 kita. Tidak, aku akan marah. Seorang murid dari pemerintah asing begitu merajalela sehingga dia berlari ke kepala kita dan berlari liar. Ini benar-benar tak tertahankan. Aku tidak bisa membiarkan anak ini. Jika tidak semua murid memperhatikan, mungkin aku akan membunuh anak ini di tempat sekarang, itu benar-benar menjengkelkan. Para penguasa istana menembakkan mata mereka berturut-turut kata dengan marah. Pada saat ini, bahkan 6 master istana Durong-Murong, yang tidak pernah berbicara, juga bertanya pada Tang Yi, khawatir, Tang Yi, apakah Anda benar-benar ingin menantang lebih dari selusin hol-hol pada saat yang sama? Iya. Tang Yi mengangguk. Bagaimanapun, Istana Dui dianggap sebagai istana utama Tang Yi. Menghadapi penguasa istana-istana Dui, rasa hormat harus dihormati. Tang Yi, bakatmu sangat bagus, dan kekuatanmu juga sangat bagus, tapi kamu baru saja memasuki istana selama sebulan, dan kamu belum belajar keterampilan spiritual istana, kan? Lebih dari selusin master yang mahir dalam berbagai hal tidak sedikit. Murong Liu berkata dengan cemas. Oh. Tang Yi membuat ekspresi tiba-tiba, dan kemudian berkata, saya lupa tentang ini. Latihan Dinggong adalah kekuatan spiritual. Sejak saya memasuki Dinggong dan menjadi murid Dinggong, saya benar-benar harus belajar beberapa keterampilan spiritual. Dengan cara ini, ketika Anda mengambil inisiatif di setiap istana, Anda akan menggunakan keterampilan seni bela diri di Angong untuk menang, sehingga Anda tidak akan kehilangan pamor di Angong. Benar-benar baik. Tuan Guru, jika Anda bisa, jangan tahu apakah Anda bisa hidup ajari aku cara menggunakan kekuatan spiritual istana. Dengan cara ini aku bisa menggunakannya untuk berurusan dengan para penguasa istana lainnya. Ah! Tang Yi, apa yang kamu bicarakan? Kata-kata Tang Yi, Murong Liu benar-benar mendengarnya dengan jelas, tetapi bahkan jika dia mendengarnya dengan jelas, dia tidak bisa percaya Tang Yi akan mengatakan hal seperti itu. Belum lagi dia tidak bisa mempercayainya, bahkan dua raja istana lainnya dari istana, dan semua orang yang mendengar kata-kata Tang Yi di tempat kejadian, tidak bisa mempercayai kata-kata Tang Yi. Sombong, terlalu sombong. Sebenarnya ingin mempelajari kekuatan spiritual istana, dan kemudian menggunakannya untuk berurusan dengan penguasa istana lainnya. Apa ini tidak sombong? Ini sama sekali tidak mempertimbangkan tuan-tuan istana. Apa yang bahkan kekuatan spiritual seni bela diri? Belajar untuk belajar. Ini benar-benar permainan anak-anak. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.